pertama, mewakili teman-teman, saya ingin membahas tentang fungsionalisme agama dari Emil Durkheim. Pada hal ini tentang urgensi solidaritas. Kita masukkan ke dalam masalah ya, di mana solidaritas yang ada di Indonesia. Kerukunan antara umat beragama dengan para suku-suku atau adat-adat yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan saya sendiri keturunan ya, asli dari Bugis, suku Bugis, di mana kami di sana mempunyai prinsip yaitu Sirina Paja. Siri berarti makhluk, Paja itu berarti kemanusiaan. Jadi Sirina Paja ini secara singkat adalah harga diri yang ditanamkan kepada kami, rasa malu, rasa bertanggung jawab terhadap diri kami sendiri. Dan ini sejalan dengan ajaran agama. Kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya pula. Dari sini kita ambil bahwa tidak ada perbedaan atau bahkan sejalan antara prinsip-prinsip yang dianut oleh suku atau adat-adat yang ada di Indonesia, sebagai contoh tadi Bugis, suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan, dengan salah satu agama di Indonesia yaitu Islam. Oke Mas Imam, perkenalkan saya Fauzi Ramdhani. Saya di sini akan mewawancarai Mas Imam terkait materi pertama saya, yaitu Emil Durkheim. Mungkin ada sedikit keterkaitan sama apa yang ada di daerah Mas Imam. Untuk pertanyaan pertama, yaitu seperti apa keharmonisan antara masyarakat adat di Kalimantan itu dengan agama Islam saat ini? Silakan. Jikalau berbicara keharmonisan antara masyarakat adat, yaitu adat kalau di Kalimantan itu ya lebih banyak ke adat Dayak, karena di sana itu kan rata-rata emang penduduk asli di situ orang Dayak. Jadi keharmonisan adat Dayak dengan orang-orang Islam ya mungkin bisa ditunjukkan ketika umat Islam mengadakan hari-hari besar seperti Idul Adha, Idul Fitri, terus kemudian ketika mereka mengadakan acara yang disebut adat gawai, itu panen raya. Jadi kita itu saling menghormati lah, kita tidak saling mengganggu, tidak pula saling melecehkan. Jadi kita saling menghormati, maka tidak ada gesekan antara kami umat Islam dan juga masyarakat adat di situ. Jadi pentingnya saling menghormati ya. Penting, sangat penting. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah pernah terjadi konflik antara budaya Dayak itu sama adanya itu agama Islam? Pernah terjadi konflik apa tidak? Silakan. Terkait dengan konflik yang mengatasnamakan agama, sepengetahuan saya belum pernah terjadi, karena agama kita kan mengajarkan agar lakum dinukum waliyadin, kan? Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi kita tidak boleh untuk saling konflik. Nah, tetapi ketika permasalahan itu di luar agama, seperti contohnya beberapa tahun yang lalu itu terjadi konflik antara suku, yaitu suku Dayak dan suku Madura, dan itu tidak mengatasnamakan agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi agama menurut Emil Durkheim. Menurut Durkheim, agama merupakan fenomena sosial yang melekat dalam praktik sosial. Jadi, tidak hanya dalam bentuk kepercayaan,
tapi juga berfungsi dalam meningkatkan solidaritas sosial sekaligus sumber kesatuan moral melalui simbol-simbol yang sifatnya suci. Agama mengikat orang-orang ke dalam berbagai kelompok masyarakat yang terikat dalam satu kesamaan. Durkheim membedakan antara solidaritas mekanis dengan solidaritas organis. Dengan konsep ini, ia membedakan wujud masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Menurut Durkheim, semua kepercayaan dalam agama bekerja dan berfungsi dengan cara yang sama dimanapun agama itu berada. Pada gilirannya, agama memenuhi kebutuhan real masyarakat seperti menopang solidaritas sosial, menerapkan aturan atau norma dasar yang menjadi kontrol tindakan masyarakat. Dalam masyarakat yang terbagi berdasarkan klan-klan, setiap individu yang memiliki kepercayaan yang sama bersatu menjalankan praktik totemisme. Ritus ini membangun rasa solidaritas dan identitas pada setiap klan, yang pada gilirannya setiap individu akan memiliki kesamaan identitas dan saling melindungi satu sama lain. Totemisme juga membentuk tatanan sosial mengenai apa yang harus dijalankan dan apa yang tidak boleh dijalankan. Pada dasarnya, batasan-batasan tentang sosiologi agama tidak akan pernah lepas dari definisi sosiologi sebagai induk ilmunya. Hanya saja yang membedakannya adalah objek materinya. Lebih spesifik lagi, sosiologi agama oleh beberapa sosiolog didefinisikan sebagai kajian tentang pola hubungan yang intensif antara agama di satu sisi dan masyarakat di sisi lain.